Tidak ada konsep Tuhan. Tidak ada Tuhan yang bisa dikonsep. Karena Tuhan Yesus saja nggak pernah bilang Tuhan Yesus Trinitas, Binitarian, Trinitarian, Unitarian. Nggak pernah. Tuhan Yesus kok ditanya, Allah itu roh. Yang dimaksud adalah Allah El, roh. Makanya harus tahu bahasa aslinya. Bilangan 23, El bukan anak manusia. Tetapi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim yang plural. Artinya, Yesus adalah Elohim sendiri. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus. Yang ada hidungnya, yang ada matanya, ya, yang ada tubuh, ada jiwanya, ya, dan punya roh. Ya. Terus pertanyaannya, apakah Yesus punya jiwa? Punya ya. Yesus itu ada jiwanya. Yang pergi ke Hades itu jiwanya. Yesus juga punya roh. Waktu Yesus berkata dalam Matius 27 ayat 50, ia menyerahkan nyawanya. Itu salah terjemahnya. Yang benar adalah maka ia menyerahkan sang nyawa, bukan nyawanya. Karena ya itu nanti dalam tubuh dan jiwa roh Anda bisa itu. Karena semua roh itu kembali kepada Elohim. Nah, tetapi di dalam Yohanes 10 ayat 17, ya, aku berkuasa untuk mengambil nyawaku. Itu sama-sama nyawa, tapi terjemahnya beda. Yang di dalam Matius 27 itu dari kata pneuma. Yang dalam Yohanes 10 ayat 17 dari kata suke. Suke itulah jiwa, akal budi, pikiran, semua ada di jiwa. Perasaan itu ada di jiwa. Kalau Anda lihat di dalam Yohanes 27 ayat 50, itu nyawa, ada dari kata pneuma, roh. Nah, karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Rohnya kembali kepada Elohim, kepada Sang Bapa, Bapa segala roh. Dalam Ibrani dikatakan ia adalah Bapa segala roh. Ya, jadi kembali kepada L-nya, rohnya dalam Yesus kembali kepada Bapa. Jiwanya Yesus pergi ke Hades, karena semua orang di dalam Taurat, di dalam era perjanjian lama pergi ke Hades, dan Yesus pergi ke Hades. Roma 10 mengatakan demikian, 1 Petrus 3 ayat 15 mengatakan demikian. Semua pergi ke Hades, dan dari Hades itu Yesus ambil kunci jurang maut dari iblis yang ada di Tartarus, di lubang jurang maut. Kalau Anda buka Roma 10, siapakah yang akan turun ke lubang jurang maut? Yang ke jurang maut, yang untuk mengambil Yesus? Nggak perlu, karena Yesus berkuasa untuk memberikan jiwanya, dan dia berkuasa untuk mengambilnya kembali. Jadi Yesus turun dan dia pergi sendiri dan pulang sendiri. Itu ya. Dia berkuasa. Makanya Yesus dalam Wahyu 1 ayat 17-18 dia berkata, akulah Alfa Omega, yang awal dan akhir, aku telah mati namun hidup selama-lamanya. Aku memegang kunci maut dan kunci alam maut. Begitu ya. Jadi nggak ada orang bisa mengkonsep. Tidak ada orang mengkonsep selain dari apa yang sudah ada, yang apa adanya tertulis di Alkitab. Ada orang berusaha menjelaskan Trinitas. Katanya Trinitas adalah bagaimana kita menjelaskan keberadaan Allah. Tetapi Trinitasnya sendiri nggak bisa dijelaskan. Jadi Anda menjelaskan sesuatu yang sulit dengan cara yang sulit. Nah, salahmu sendiri. Makanya jadi bingung. Dan antar Trinitas sendiri bingung. Ya. Oh, udah bingung, nanti saling sesat menyesatkan, nanti balik lagi. Orang Trinitas itu kalau debat ujung-ujungnya ngamuk. Saya belum pernah debat dengan orang Trinitas yang nggak ngamuk. Belum pernah sekalipun. Serius. Kemarin saya masuk di grup Som Angelion. Debat Som. Ada yang namanya Aderion. Ujung-ujungnya sumpah serapah juga. Coba lihat ya. Saya bilang banyak bacot lu. Kalau saya kan simpel aja, banyak bacot lu. Buktikan aja lu udah baptis berapa orang. Saya ini cuma drummer, bagaimana bisa membaptis? Pertanyaannya,
Siapa yang bilang drummer nggak boleh baptis? Nggak ada. Alkitab bilang seorang drummer tidak boleh membaptis. Nggak ada. Ya, karena Anda ngikutin tradisinya gereja, makanya Anda jadi bingung. Ya, saya ini pembela Trinitas. Oh sorry, saya itu tidak membela dogma, saya itu membela Injil. Berapologia terhadap Injil, bukan terhadap Trinitas. Bawa sini, Profesor Trinitas sekalipun, saya tekuk dogmanya. Enggak pakai setengah jam, 10 menit saya tekuk habis, dia nggak bisa jawab. Ya, nanti yang kemudian bertahun-tahun berikutnya si profesor itu harus jelasin ke saya pertanyaan saya itu dengan asumsi-asumsinya dia. Yang di Alkitab udah jelas nggak ada, ya nggak ada. Jadi saya nggak main-main ya. Sama Anda yang bangga dengan Unitarian, sini tak tunjukkan bahwa Allah itu tidak Unitarian, bahwa Allah juga tidak binitarian, tapi Allah juga tidak Trinitarian. Bahwa sini saya tekuk semua dogmanya. Yang Yesus only tak tunjukkan bahwa nggak Yesus only. Ya, tak tunjukkan. Jadi nggak bisa, nggak ada. Semua konsep-konsep itu saya udah lewatin semua. Itu konsep-konsep itu ngawur semua. Nah, sebetulnya konsep itu berlaku buat Anda sendiri untuk memahami. Tetapi sebetulnya ada yang lebih luas dari konsep itu. Karena Elohim itu maha besar. Bagaimana bisa kamu taruh dalam otakmu yang kecil? Orang Islam juga sama belagu. Tauhid, tauhid. Tauhid apanya? Muhammad aja nggak pernah ketemu sama Allahnya. Ketemunya Jibril lagi. Jadi nggak ada ya. Tadi Gilbert juga bilang, yang penting Sabellian. Apa saya bukan Sabellian. Tapi dia kasih ilustrasinya ilustrasi Sabellian. Saya nggak pernah baca bukunya Sabellian. Nah, itulah. Nah, sebetulnya mau Sabellian, mau Trinitarian, mau Unitarian, mau apa itu semua asalnya orang-orang yang punya konsep terkumpul dengan sendirinya. Bukan si Sabellius dia bikin doktrin terus ada pengikutnya, bukan. Ada orang-orang yang punya dogma yang sama dengan Sabellius, kemudian disebut dengan Sabellian karena si Sabelliusnya ini yang frontal. Jadi kalian nggak usah baca bukunya Sabellian pun Anda bisa jadi Sabellian. Anda nggak usah baca bukunya Tertullian, Anda bisa menjadi seorang Trinitas. Anda nggak usah baca bukunya saya, nanti Anda juga akan bisa menjadi Protestan kayak saya, tanpa Anda harus belajar dari saya. Karena itu semua terkumpul dengan sendirinya. Lalu yang paling benar yang mana? Nggak ada yang paling benar. Yang paling benar adalah yang sesuai yang tertulis, Tuhan itu kasih pemahaman Anda apa. Jadi nggak ada ya, nggak ada. Tuhan itu terlalu besar untuk bisa dimengerti.